Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji tentang hukum acara pidana. Apabila hukum pidana merupakan hukum material, maka hukum acara pidana merupakan hukum formilnya atau formil strafrecht. Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, melainkan lebih menitik beratkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Hukum acara pidana secara definisi adalah hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim, serta cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Untuk lebih rinci, ada mata kuliah khusus yang mengupas tentang persoalan ini, yakni hukum acara pidana. Istilah hukum acara pidana digunakan di Indonesia di samping criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Di Belanda, hukum acara pidana dikenal dengan sebutan strafveroordering atau tuntutan pidana. Ada beberapa macam pendapat ahli tentang hukum acara pidana ini. Yang pertama, Simorangkir, JCT Simorangkir menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Kemudian Dr. Winkel menyatakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Kemudian pendapat Wirjono Projodikoro, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Kemudian pendapat R. Suroso bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum material, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Terakhir, pendapat Mulyatno yang menyatakan bahwa hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan atau mempertahankan hukum pidana material. Hukum acara pidana memiliki 3 tugas. Yang pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran material. Yang kedua, memperoleh keputusan hakim tentang bersalah atau tidaknya seorang atau sekelompok orang yang disangka atau didakwa melakukan delik. Kemudian yang ketiga, melaksanakan keputusan hakim. Ini adalah tugas hukum acara pidana. Kita masuk ke poin B, tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki tujuan yang erat dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Jika hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk delik dan ragam jenis hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana, maka hukum acara pidana itu mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana material terhadap pelanggarnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kedua hukum, baik hukum pidana formil maupun hukum pidana material, adalah saling melengkapi. Adapun fungsi hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran material, mendapatkan putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim tersebut. Kemudian poin C, kita masuk ke asas-asas hukum acara pidana. Terdapat beberapa asas yang ada di dalam hukum acara pidana. Ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ada asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kemudian ada asas oportunitas, ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, ada asas semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, equality before the law, ada asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Kemudian yang ketujuh, ada asas tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kedelapan, asas akusator dan inkuisitor, serta yang kesembilan, asas pemeriksaan hakim yang langsung dengan lisan, dan lain-lain. Silakan sahabat kampus explore atau kembangkan secara mandiri di luar jam perkuliahan ini. Kemudian kita masuk ke D, para pihak di dalam hukum acara pidana.
Siapa saja para pihak dalam hukum acara pidana? Ada beberapa pihak yang turut serta dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana, antara lain tersangka dan atau terdakwa, penuntut umum atau jaksa, penyidik dan penyelidik, serta penasihat hukum. Kita lihat satu persatu. Tersangka dan atau terdakwa. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana. Sedangkan terdakwa ini berbeda. Terdakwa adalah seorang tersangka yang sudah dituntut, diperiksa dan diadili di muka sidang. Jadi beda antara tersangka dengan terdakwa. Kemudian penuntut umum atau jaksa. Penuntut umum baru ada setelah diberlakukannya HIR. Sebelumnya yang ada adalah magistrate, berada di bawah residen atau asisten residen. Setelah HIR berlaku, penuntut umum berdiri sendiri di bawah Prokuror Jenderal. Lembaga ini berasal dari hukum pidana formil Perancis, kemudian dianut oleh Belanda dalam asas konkordansi mereka, dan diberlakukan pula di Indonesia. Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi yang membawahi seluruh jaksa di Indonesia. Fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ini belum diperbaharui sampai video ini rilis diterbitkan. Kemudian penyidik dan penyelidik, apa perbedaannya penyidik dan penyelidik? Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat PNS, ya, pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik terdiri dari pejabat Polri dan atau penyidik PNS yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik hanya dilakukan oleh pejabat Polri saja. Penyidik pejabat Polri diangkat oleh Kapolri, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diangkat oleh Menteri Kehakiman atas nama departemen yang membawahi pegawai tersebut. Contohnya adalah perpajakan, keuangan, bea cukai, imigrasi itu punya penyidik pegawai negeri sipil sendiri. Yang keempat ada penasihat hukum. Penasihat hukum adalah seorang yang membantu tersangka atau terdakwa sebagai pendamping di dalam proses pemeriksaan. Ya, mendampingi agar hak-hak kliennya tidak terabaikan. Jadi bukan membolak-balikan fakta, ya, itu idealnya begitu. Penasihat hukum adalah istilah baru yang sebelumnya dikenal dengan istilah pembela, lawyer, advokat, dan proko. Kemudian, jika penuntut umum bertolak dari posisi yang penilaiannya subjektif dan objektif, maka hakim memiliki penilaian yang objektif, baik dalam posisinya maupun penilaiannya. Adapun penasihat hukum, baik posisinya maupun penilaiannya seolah-olah selalu subjektif. Hal tersebut dikarenakan ia berpihak kepada kliennya. Oke, kita masuk ke proses pelaksanaan hukum acara pidana. Bagaimana tahapannya? Ada 3 tahapan proses pelaksanaan hukum acara pidana. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dan yang ketiga, putusan hakim pengadilan pidana. Baik, lanjut ke alat-alat bukti. Alat-alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yang meliputi yang pertama keterangan saksi, yaitu apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan atas apa yang ia lihat dan alami. Keterangan saksi harus berjumlah lebih dari 1 saksi agar dapat berfungsi sebagai alat bukti. Keterangan ahli yang kedua, yaitu apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan atas apa yang ia ketahui sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, surat, yakni bukti tertulis yang diajukan di dalam persidangan. Ia dapat berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ia berhubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lainnya. Kemudian alat bukti berikutnya adalah petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Yang terakhir, yang kelima,
Keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di muka sidang pengadilan tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Selain dari 5 alat bukti di atas, novum, bukti baru dalam pengajuan PK, dan kasus-kasus atau lainnya dapat pula menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan. Kemudian kita masuk ke poin J. Poin J ini upaya hukum. Ya. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya atau untuk kesatuan dalam peradilan. Terdapat 2 macam upaya hukum, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab 17 KUHP, ya, terdiri dari 2, ada banding dan ada pula kasasi. Permohonan banding dapat diajukan pada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan pengadilan ditetapkan dan diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan tersebut dapat dicabut oleh pemohon sebelum diputuskan oleh hakim pengadilan tinggi. Dalam hal permohonan dicabut, maka selanjutnya ia tidak dapat diajukan kembali. Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus permohonan banding beracara dengan 3 orang hakim tinggi. Adapun putusannya dapat berupa mengeluarkan putusan pengadilan negeri, mengubah putusan pengadilan negeri, dan membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut. Selain upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Ini diatur dalam bab ke-18 KUHP. Ada 2 macam pemeriksaan kasasi, ya, sebagai upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan umum dan pemeriksaan kasasi tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasasi demi kepentingan hukum dan kepentingan umum, Mahkamah Agung mendapatkan data dari Jaksa Agung karena dialah yang melaporkan atau meminta kasasi. Sebelumnya, Jaksa Agung menerima laporan dari kejaksaan yang menurut pandangan mereka ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah, namun perlu dimintakan kasasi demi kepentingan umum. Berdasarkan laporan tersebut, Jaksa Agung dapat mengetahui adanya putusan inkrah dari pengadilan yang perlu dimintakan kasasinya. Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal 259 sampai 262 KUHP. Putusan MA dalam kasasi tersebut tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Kemudian pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dilaksanakan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan itu, panitera berkewajiban segera mengirimkan surat keputusan pengadilan itu kepada jaksa. Setelah semua isi putusan yang dimuat dalam surat keputusan pengadilan itu selesai dieksekusi oleh jaksa, maka jaksa masih memiliki wewenang dalam hal pelepasan bersyarat untuk tujuan melakukan pengawasan apakah persyaratan umum terpenuhi atau tidak, dan memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian serta pencabutan pelepasan bersyarat, dan selanjutnya turut mengawasi terpidana selama menjalani hukuman bersyaratnya. Oke, kita sudah di kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan di sini. Yang pertama, hukum acara pidana memberikan petunjuk bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang kedua, terdapat sejumlah asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Yang ketiga, terdapat beberapa pihak yang turut serta dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana ini, antara lain tersangka dan atau terdakwa, penuntut umum, penyidik dan penyelidik, dan penasihat hukum dalam rangkaian CJS. Kemudian yang keempat, proses pelaksanaan hukum acara pidana memiliki 3 tingkatan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan putusan hakim. Yang terakhir, kesimpulan yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah. Artinya tidak ada keberatan dari berbagai pihak mengenai putusan pengadilan yang diterbitkan hakim. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari perkuliahan singkat kita hari ini atau video singkat kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Insya Allah kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Hari Akademisi pamit undur diri. Tetap semangat dan tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.